walaupun ini sudah jam 3.04, tidak ada salahnya kalau kita mulai kembali ya untuk berdoa. Mohon sama Allah supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya. Duduk siap. Belum berdoa, sebelum belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini belum di absen ya, tadi pagi belum ada yang absen? Belum. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, Siapa? Sampurna Wijaya. Sampurna. Kenapa Sampurna? Sakit lu. Sakit. Sekalian aja ya. Renja. Renja kenapa? Dia? Ya tadi Nisa Dwi telepon sama ibu katanya jatuh dari motor ya. Ada lagi? Yang bilangnya kenapa? Izin, nggak ada keterangan. Yang sakit kita doakan sembuh ya. Jadi kalau ada yang senggang waktu, rumahnya dekat Nisa, tidak ada salahnya kita nengok sebentar ke sini ya, nengok keadaannya seperti apa. Oke, kita sebelum mengajar sebelum kepada KBM, Ibu akan mengingatkan kalian kepada kesepakatan kelas kita ya. Walaupun kita sudah ingat betul, apa kalian mau nambah lagi terserah. Nah, kesepakatan kelas yang sudah ada, hadir tepat waktu, kecuali situasi khusus atau mendesak, misalnya ada yang banyak kompet ya, atau yang ada sesuatu di dalam, tidak berbicara saat guru menjelaskan, atau bisa berbicara kalau kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Tidak menggunakan proses selama pelajaran, tapi boleh kalau urusan tadi misalnya kalau mau tadi. Apalagi menyelesaikan tugas pekerjaan rumah PR yang diberikan sesuai dengan tenggat waktu. Untuk hari ini minggu depan sudah selesai ya. Yang pelajaran ibu saja, pelajaran yang lain juga. Menjaga kebersihan kelas, tidak makan dalam kelas kecuali untuk kondisi khusus. Bu, misalnya saya sakit perut, ya makanya kamu, saya tadi belum makan, boleh izin makan di belakang ya. Nah, tidak mencoret meja dan dinding, menjauhi tindakan bullying, tidak mencontek atau berbuat curang saat Bu, ya, tidak tidur di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Saya apa nih yang kurang? Boleh ini kesepakatan yang lalu, tapi kita bisa kesepakatan yang baru. Saya apa? Tidak? Nah, tidak keluar kelas tanpa izin. Tuh, catat nanti ya. Nah, ketua kelas ya, tidak keluar kelas tanpa izin. Saya mau izin ke kamar kecil boleh, tapi kalau selama sama ya, nanti. Ini kalau terjadi kesepakatan ini dilanggar, apa yang harus kalian lakukan? Hukumannya apa? Kalau di sekolah kita ada poin-poinnya kan? Iya, poin-poinnya. Nah, kalian sudah paham lah poin-poinnya berapa ya? Jangan sampai jadi 100%. Ya. Gitu. Sekarang ibu mau lihat dulu, berdiri semuanya. Ayo, berdiri dulu semuanya. Itu udah nih, rapi tidak pakaiannya. Nah, ya. Sudah lengkap? Sudah nggak pakai kacu. Sudah lengkap semuanya. Oke, dimasukkan. Ya. Silakan duduk kembali. Nah, ini
Karena tadi kalian gak ada guru pasti ya. Yang berdiri semuanya. Ikuti ibu sebentar saja ya, untuk meregangkan otot ya. Kalau ibu bilang ketuhanan yang Maha Esa, kalian kalau bisa keluar dari bangkunya. Nah, keluar dari bangku. Ya, kalau kata ibu bilang ketuhanan yang Maha Esa, kalian loncat ke depan. Ya. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, kalian mundur ke belakang. Kalau bilang persatuan Indonesia, kalian memutar balik ke belakang. Ya. Kemudian kalau kerakyatan yang baik, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia. Nah, konsentrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemana? Ya, kiri. Kemudian apa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, iya loh. Tidak konsentrasi kalian. Ulangi lah. Ayo, kembali. Bentar, ayo, jangan sampai nih. Nah, itu ya. Nah, kalau sampai itu gimana nih? Suruh nyanyi apa suruh gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwisata perakhiran. Kanan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ke kiri. Oke, bisa? Ulangi satu lagi. Ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwisata perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Ya, sambil baik. Minggu lalu kita sudah menjelaskan adanya bermacam-macam konflik di lingkungan kita, di kehidupan yang beragam ya. Tuh, bagaimana konflik yang ada di masyarakat kita? Itu macam bisa dimulai dengan adanya satu egois ya, ada yang menghambat, ada yang mendorongnya ya, yang menghambat egois, egosentrisme dan eksklusifisme. Itu sudah ingat ya, sudah ingat. Tapi kemarin itu ibu buatkan tugas ke kalian, sudah dikerjakan? Sudah. Oke, akhir pelajaran itu ya, kita koreksi. Nah, ini kalian harus paham apa itu konflik yang terjadi. Ada yang mendorong, ada yang menghambat. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu konflik yang terjadi. Sekarang bagaimana konflik itu terjadi di kehidupan kita, di keluarga? Ada nggak konflik di keluarga? Ya. Tapi mohon izin, sebelum ke ini ibu akan jelaskan dulu mengapa kita membahas tentang ini. Nah, ya. Kita harus lihat dulu tujuannya nih, tujuan pembelajaran ini apa? Peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam menyelesaikan konflik. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi metode efektif dalam penyelesaian konflik. Ibu jelaskan sebentar, nanti kalian membuat kelompok bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, sekolah maupun di rumah. Nanti selesaikan dengan metode yang ada ya.
mediasi, kemudian negosiasi dan arbitrase. Oke. Sekarang karena sudah paham, Ibu mau minta kalian untuk membuat kelompok. Tadi Ibu sudah lihat ada kertas yang bisa saya baca. Jadi sudah siap. Yaudah, kita buat 6 kelompok saja, ya. 6 kelompok ini kalian boleh pilih dengan rekannya menyelesaikan masalah yang ada konflik di dalam keluarga, ya. Kemudian kalian juga bisa memilih kelompok yang ada di sekolah, lingkungan, masyarakat. Oke ya, kalian silakan 6 orang ke depan. Perwakilan. Ya. Silakan diambil. Silakan cari temannya. Bukan KP apa? Mediasi. Mediasi. Kemudian yuk, yang lain apa? Konflik di lingkungan sekolah. Silahkan cari temannya yang konflik di lingkungan sekolah, di rumah dan di masyarakat. Silahkan kalian membaur, cari kelompoknya, bentuk ya.
jadi peran ibu, peran bapak, anak ya. Di sekolah siapa yang jadi peran guru BK atau guru wali kelas. Nah di masyarakat siapa yang jadi peran ketua RT, RW dan kepala desa ya, yang sudah ibu mintakan di minggu yang lalu ya. Sudah paham ya? Oke. Gambar observasinya di rumah. Lu gabung aja sama dia, no. Dia nggak ada cowoknya. No, siswanya nggak ada cowoknya. Gabung. Ini udah banyak banget. Gabung. Dia udah dibagi dua. Lu udah dibagi bertiga doang. Cepet. Tuh, mereka gabung tuh. Bagi dua tuh dia tuh. Bertiga doang. Iya kayak gini ya. Semuanya. Dan konflik aja dulu tampil. Yang bagian arbitrase harus siap ya, bagaimana menyelesaikan metode arbitrase seperti apa. Makanya dibuka gambar 3.7 ada di halaman 91. Ya.
minggu kemarin, jadi kalian harus siap hari ini. Ya. Oke, siap. Sekarang yang mau tampil kelompok berapa dulu? Silakan, bebas aja. Ya. Mana yang sudah siap? Nanti jangan lupa minta tolong kepada yang punya metode. Saya ingin menyelesaikan dengan mediasi, saya ingin menyelesaikan dengan arbitrasi, saya ingin menyelesaikan dengan negosiasi. Nanti minta tuh ya pada pihak yang negosiasi, saya tolong menyampaikan dengan seperti apa ya. Nanti datang menghadap di sini. Konsul di sini ya. Iya. Oke, sekarang mau tampil sosiodrama. Kita bahas role playingnya dari kelompok 3, yaitu konflik di sekolah. Oke, bisa perhatikan. Yuk, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama sosio tentang konflik di lingkungan sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nabila Titin. Nama saya Halimah. Nama saya Moga Setelulum ya. Nama saya Nandini Mawati. Nama saya Fatma Zahra Tanopos. Peran saya sebagai korban. Peran saya sebagai pembeli 1. Peran saya sebagai pembeli 2. Peran saya sebagai wali kelas. Saya yang membela. Saya pembela. Oke, selamat menyaksikan. Sini
Ya udah. Ibu akan ngasih kalian ke BK untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ini ada apa ya? Bu, jadinya Bu tadi si Nabila bawa-bawa ayah, terus dia yang nyenggol Bu, terus dia juga yang nolak Bu. Jelas dia yang nyenggol duluan. Iya, kita kan main jalan, tiba-tiba dia bawa air dengan yang gak tahu gimana bawanya, tiba-tiba dia nyenggol teman saya Bu. Nah, di sini karena kan kalian sama-sama nggak mau ngalah ya, lebih baik Dia kan gak mau ngalah Bu, tapi sedangkan dia yang nyenggol. ya. Di sini kita buat kesepakatan aja ya. Yang pertama itu kalian nggak boleh saling ribut-ribut lagi. Ya biar nggak musuhan ya. Nah, yang kedua juga walaupun kalian bermasalah, tapi harus saling memaafkan ya. Jadi sepakat nggak nih? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ya udah Bu, kita sepakat. Ya. Ya, kalian sebaiknya minta maaf. Iya. Keduanya. Harus saling memaafkan ya. Kalian sepakat. Ya udah, kita minta maaf. Ikhlas dong. Harus ikhlas ya. Iya, kita ikhlas kok Bu. Oke, jadi penyelesaian masalah ini adalah konflik lingkungan sekolah membutuhkan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Dengan menerapkan strategi yang tepat, bullying dapat diatasi dan lingkungan sekolah dapat menjadikan tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih applause. Sekian dari kelompok kami. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngomong-ngomong. Ini ya, sudah siap? Belum. Antum kelompok ini yang ada di luar. Di keluarga. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan drama mengenai konflik dan warisan harta di rumah. Saya berperan sebagai ayah. Saya berperan sebagai anak pertama. Saya berperan sebagai anak kedua. Ayah. Selamat menyaksikan. Ayahnya kenapa? Memberikan warisan kepada anak kita. Yaitu mobil, rumah, dan anak kedua laki-laki. Yaitu sawah. Kamu anak Nilai selalu diperhatikan. Drama Sule. yaitu rumah, dan kamu anak terakhir bapak, yaitu tanah 2 meter. Kan saya nggak terima. Kenapa saya cuma dikasih tanah 2 meter sedangkan kakak saya udah punya 2 aset sekaligus, sedangkan saya tidak. Saya nggak terima. Tapi saya itu udah adil itu. Enggak, saya nggak terima, ini tidak adil. Itu masih dari bapak. Saya bukan terimanya. Harusnya dibagi rata semuanya dapat 2 aset.
penyelesaian konflik warisan di rumah dengan metode mediasi. Menyelesaikan konflik secara mediasi. Tadi ada ibu Nonya nggak? Pertama sawah, rumah, kebun, ladang. Iya. Anak kedua rumah dan sawah. Anak ketiga rumah dan empang. Anak keempat tanah 5 meter. Tambah ini tambah. Bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? Kami meminta bantuan mediasi. Jadi menurut saya Ke depan. Depan. Apa namanya rapi ke depan. Nah, ya. Sana. jadi menurut saya harta anak pertama harus dibagi sebagian kepada yang rata. Soalnya ada 4 aset, yaitu sawah, rumah, dan kebun. Mungkin bisa dibagi sawah setengah kepada anak keempat dan kebun dibagi kepada anak ketiga. Apakah anda dan jauh sekalian setuju? Gimana yang terakhir? Jabatan. Damai. Bapaknya juga. Anak-anak mana? Kita baik. Ya. Nah, berdamai bersama yang pertama. Damai lagi nih. Dah. Sekian Ya, silakan. Sekian penjelasan dari kami. kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok ketiga. Astaga, Jerome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin menampilkan konflik yang berjudul sengketa lahan parkir di lingkungan masyarakat. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Bija sebagai saksi 1. Saya Zahra Ayu Hamzah sebagai pengendara 2. Saya Putri Dina Lestari sebagai pengendara 1. Saya Ida Savitri sebagai warga yang terganggu. Saya Risma sebagai saksi 2. Saya Muhammad Ramadiansyah sebagai warga yang terganggu. Selamat menyaksikan. Ya, silakan.
parkir, saya nggak bisa keluar. Kalau kayak gitu ngomongnya dari awal baik-baik aja loh, nggak usah nyolot gitu. Tapi saya juga sering melihat tarik parkir di sini. Ini bukan cuma tentang masalah Aida, semua masyarakat terganggu di sini. Ya kalau begini terus, bisa-bisa semua warga bakalan mikir kalau parkir itu bebas. Kalau emang semua warga mikir kayak gitu, jalanan bisa penuh, bisa-bisa. Ah ya udah, kalau kamu nggak mau kalah, ya udah kita langsung ke RT aja, kita tentuin siapa yang benar dan siapa yang salah. Betul. Ya udah, betul. Ada yang ribut. Ada apa ini? Jadi kan sebelumnya, jadi kan tadi kan kita beraktivitas seperti warga biasanya. Nah tiba-tiba ada seorang pengendara yang tiba-tiba parkir sembarangan. Ini Pak orangnya. Tapi Bapak, ini tuh lahannya itu nggak ada sama sekali aturan buat melarang parkir di sini. Jadi kita lakukan aja Pak. Sebentar, jangan mentang-mentang nggak ada aturan, kalian bisa parkir seenaknya di sini. Saya juga sering menyaksikan kalau misalnya kalian tuh sering banget parkir di sini dan masyarakat di sini juga terganggu gara-gara itu. Dari kemarin kita belum siap karena mungkin emang 1-2 hari aja kalian bisa parkir di sini dan seterusnya nggak bakalan. Tapi pas itu Ya pelatihannya dengan cara metode arbitrase. Arbitrase. Ya. Arbitrase seperti apa? Ya coba kalian negosiasi. Jangan ada ribut-ribut lagi, coba negosiasi. iya Pak RT, sebelumnya saya semua warga yang ada di sini tuh meminta untuk Parkir. Untuk kesadaran dirinya untuk parkir tidak sembarangan, jangan di depan rumah orang yang mengganggu aktivitas rumah orang. Udah harusnya itu pindah aja. Di Citari jangan parkir di rumah orang lagi. Kalau bisa izin dulu ke rumah sih yang tadi Saya nggak bakal izinin Ya. lah dia parkir depan rumah saya. Ini sangat mengganggu aktivitas warga-warga lain. Bisa gitu dong Pak RT, kita harus cari jalan tengahnya. Udah, gimana menurut Tarinya? Apa nggak bakal parkir di situ lagi? Ya udah tuh, kan Tari udah mengalah. Sekarang Kenapa kamu nggak parkir dekat rumah? udah udah. Ya udah, Stop. ini masalah ini mau diselesaikan dengan cara apa? Arbitrase. Arbitrase berarti harus meminta orang lain, orang ketiga untuk menyelesaikannya. Yuk, Lurah. silakan. Nah, dia minta tolong untuk arbitrase gimana? Ada yang lurah. Ada yang coba minta tolongnya Pak Lurah untuk mengatasi ya. oke. Jadi gini Bu Lurah, ini ada yang ribut tentang parkir sembarangan. Ya si pemilik rumah nggak terima, gitu. Jadi gimana cara nyelesainnya dengan cara arbitrase? Jadi Coba tolong yang kita rumah sama yang parkir sembarangan. dia yang punya masalah Tuh. diselesaikan. Oke, mohon izin sebelumnya kita sebagai pemilik Aida sebagai pemilik rumah dan kita sebagai warga itu sangat terganggu dengan adanya parkir sembarangan. Nah, si Tari dengan temannya ini itu berkali-kali parkir sembarangan di rumah Aida dan itu sangat mengganggu aktivitas kami sebagai warga yang dimana harusnya jalan itu untuk masyarakat umum berlalu lalang tetapi digunakan untuk parkir sembarangan dan itu membuat kita sebagai warga itu merasa terganggu. Nah, kita minta tolong ke Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini dan tolong solusinya juga apa supaya Tari dan temannya ini tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Ini untuk Ibu Tari dimohon kesadarannya karena parkir di lahan orang itu
hari ini, iya lebih baik izin ke yang punya lahannya atau parkir ke tempat yang lain. Iya, yang tempat parkir yang dibolehkan untuk umum. Jadi nggak mengganggu aktivitas warga yang lain. Jadi dan Ibu Tari ini jadi tidak mengganggu Ibu Aida yang punya lahannya. Jadi tidak akan terjadi konflik lagi kalau misalnya parkirnya benar. Jadi lebih baik parkirnya di tempat yang seharusnya. Ya udah biar sama-sama enak nih ya. Jadi ini kita minta lahan nih buat parkir buat di mana? Kita akan berparkir di lahan sebelah yang kosong, tidak punya pemiliknya. Dan kita akan meminta nanti saya akan meminta izin ke yang punya tanah itu buat menjadikan tanah itu menjadi parkir untuk warga yang ada di sekitar itu. Jadi biar enak parkirnya, tidak mengganggu warga lain. Yaudah deh Bu RT, Bu Lurah, saya setuju deh dengan masukan itu. Jadi sekarang kalian sudah saling maafkan kan, tidak ada konflik lagi, tidak maaf. Harus damai. Jangan maaf ya. Jangan ngulangin lagi ya. Saya minta maaf ke yang lain. Oh iya, aku minta maaf ya. Udah nggak mau jalan ya. Aku minta maaf ya. Maaf ya. Nah kan enak kalau udah saling maaf. Terima kasih juga ya Bu Lurah dan Pak RT yang menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan masalah kita secara bersama-sama. Kami juga. Dan juga untuk Tari dan temannya itu mohon amanat yang tadi disampaikan oleh Bu Lurah disimpan baik-baik dan jangan diulang kembali dengan adanya parkir sembarangan seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita kasih aplaus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada seluruh masyarakat SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang bahwasanya sebenarnya Hiduplah Indonesia.
metodenya dengan mediasi. Berarti mediasi meminta pihak lain ya, proses mediasi itu meminta pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi juga sama administrasi. Nah, kalau negosiasi biasanya kita kumpul ya, bernegosiasi apa yang ingin diselesaikan. Kalau arbitrase tadi sebetulnya ada pihak lain, kita tidak terlibat di dalamnya semestinya ya. Siapa yang terlibat? Memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan. Kalau dihukum sama dengan pengacara. Paham sekarang ya? Ternyata metode ini seperti itu. Oke? Nah, untuk materi hari ini mungkin sampai sekian, tapi Ibu ingin ada refleksi dari kalian. Bagaimana dengan KBM hari ini? Seru Bu. Seru Bu. Tapi silakan ke depan jangan ngajar. Bagaimana refleksinya? Kalian apa ya? Sampaikan refleksi ke depan. Ya, pertama satu menyimpulkan, kedua merefleksikan. Ayo satu orang. Rapli tuh. Pak RT. Ini Eno. Simpulkan dulu. Simpulkan dulu bagaimana apa yang didapat dari pertemuan hari ini. Silakan Rapli. Saya sebagai RT. Pada pembelajaran kali ini saya mendapat kesimpulan bahwa arbitrasi itu dengan permasalahan diselesaikan dengan pihak ketiga tanpa terlibat konflik tersebut. Yang kedua itu negosiasi dan mediasi. Mediasi. Nah, terus refleksi pada pembelajaran kali ini cukup menyenangkan dan mudah dipahami bagi saya karena terdapat contoh-contoh di dalamnya. Jadi kita tahu tentang kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Rapli. Ada yang mau mengatakan refleksinya? Silakan. Refleksi mungkin ada Risma atau Dija atau Elis atau Sule, siapa saja? Arif. Ya, siapa yang mau menambahkan? Tadi atau siapa ya? Mangga silakan satu orang lagi. Cewek. Ya, cewek. Cewek. Aida Bu. Bagaimana? Ya, ayo kita selesai sebelum diakhiri. Ya, silakan. Ya di situ juga nggak apa-apa. Jadi yang saya terima dari pembelajaran kali ini, yang tadinya kan kita nggak tahu tuh mediasi itu apa, terus negosiasi apa, sama arbitrase itu apa. Nah, dari adanya sosiodrama yang tadi kelompok Nabila, Rafli, Sulaiman, dan kelompok kita juga sampaikan atau kita dramakan. Nah, di situ kita tahu bahwasanya konflik itu harus diselesaikan secara bersama-sama, secara kekeluargaan, dan jangan main hakim sendiri. Nah, dari konflik tadi juga perkelompokan ada yang misal dapat masyarakat. Nah, dari konflik itu diselesaikan dengan metode seperti mediasi, negosiasi, dan tadi arbitrasi. Nah, dari situ mungkin kita semua, mungkin teman-teman juga paham dan mengerti dari pelajaran dan metode pembelajaran kali ini, karena bukan hanya belajar, tapi juga dengan adanya drama ini kita makin paham dan makin mengerti dengan metode-metode negosiasi, mediasi, dan arbitrase tadi. Mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih. Ya, jadi harus bisa menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah, tidak main hakim sendiri. Nah, supaya tidak terjadi konflik, bagaimana kita mensikapi itu? Nah, itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan. Ada prinsip-prinsip Pancasila tuh ya. Jangan lupa prinsip yang pertama dalam ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai dan moral yang baik dalam diri kita ya, karena kita sebagai
orang yang beragama, kemudian kemanusiaan, kita punya harkat martabat dan derajat yang sama, ya. Persatuan, kita selalu membutuhkan orang lain. Kemudian kerakyatan yang dipimpin, kita punya apa di sana? Keterampilan musyawarah. Dan terakhir, keadilan sosial. Bagi seluruh Indonesia kita harus bagaimana? Berbagi, ya. Mau berbagi, mau berkolaborasi dan saling membantu. Itu yang harus kalian ketahui, bahwa kita semua warga negara pasti ingin hidup nyaman, hidup aman, hidup tenang, tentram di negara kita sendiri. Jangan sampai kabur ke luar negeri, kabur aja dulu ya, gitu ya. Nah, baik, nanti minggu yang akan datang kalian pelajari peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam menyelesaikan konflik. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Terima kasih, dengan sosial drama ini kalian memahami, nilainya juga bagus. Nah, kalian baik semua dan paham apa yang disampaikan untuk kali ini. Baiklah ya, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.